Halo sahabat Komsos, apa kabar Anda? Jumpa kembali dengan saya Jose Marwoto dalam program Koki Komsos Terkini. Nah, kita masih dalam rangka untuk merayakan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia atau 1 abad KWI yang berada di Indonesia. Dan tentu ini adalah sebuah momen yang sangat tepat kalau kita mencoba untuk melihat bahwa ada satu komisi di dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia yang selama ini bertugas untuk mengkomunikasikan apapun itu ya, terkait dengan berbagai macam keputusan penting dan juga keputusan-keputusan strategik kepada publik atau kepada khalayak yang lebih luas. Tidak hanya kepada kalangan Katolik saja, tetapi juga kepada masyarakat luas. Dan komisi ini disebut sebagai Komisi Komunikasi Sosial atau yang disebut sebagai Komsos. Nah, karena itu kita ingin bedah bagaimana sih sebenarnya peran dari Komsos ini dalam konteks 100 tahun KWI, dan seperti apa lika-liku perjuangannya, seperti apa kontribusi yang sudah dilakukannya, seperti apa tantangan yang dihadapi. Karena kalau bicara komunikasi kan perkembangan teknologi informasi begitu pesat, dan bagaimana itu harus direspons, harus disikapi. Saya mengundang ada Romo Stephen Lalu yang sudah hadir di sini. Beliau adalah Sekretaris Eksekutif dari Komisi Komsos yang sudah hadir di samping saya. Apa kabar Romo? Baik. Baik, ngopi Sehat, dulu. kuat, dan bahagia. Ini kopinya dari Romo Stephen masalahnya nih, Ya. sahabat Komsos. Wah, ini kayaknya enak ya Romo ya? Iya. Kopinya ya? Betul. Racikannya gitu ya? Oke. Setiap gerakan itu bisa ada simbolisasi. Beda. Itulah komunikasi. Beda kalau ngomong sama orang komunikasi nih ya. Tapi ngomong-ngomong di Komsos sendiri Romo sudah berapa tahun sebagai Sekretaris Eksekutif? Saya sekarang sudah tahun ke-5 Oh, sebagai tahun sekretaris di KWI. Tidak ada keinginan untuk berhenti Romo. Ya. Janganlah ya. Komunikator itu harus sampai selesai. Sampai selesai, jangan berhenti gitu ya. Mengkomunikasikan, terutama ini poinnya adalah menjadi pewarta kabar gembira, kabar sukacita. Itu sebetulnya poin utama dari Komisi Komunikasi Sosial. Atau juga mengkomunikasikan kebenaran, tell the truth ya, menyatakan kebenaran kepada dunia lewat karya komunikasi sosial. Sederhananya seperti itu. Tapi lebih sederhananya Romo, sebenarnya kalau di dalam tubuh KWI sendiri, Konferensi Wali Gereja Indonesia, itu apa yang dilakukan Komsos? Nah, di KWI itu sebetulnya karya yang terhubung dengan komunikasi sosial itu boleh disebut ada 2 lembaga. Yang pertama Komsos sebagai Komisi Komunikasi Sosial, tapi ada juga Dokpen, dokumentasi dan penerangan. Ada Dokpen ya. Bekerja bersama-sama untuk karya ini ya. Kita Komisi Komsos Komunikasi Sosial lebih terhubung dengan publikasi, pewartaan dengan media, dan pelatihan-pelatihan gitu ke kuskupan-kuskupan. Sementara Dokpen namanya dokumentasi dan penerangan, mendokumentasikan seluruh kegiatan aktivitas sebetulnya dari lembaga KWI, tapi juga terhubung dengan mendokumentasikan seluruh keputusan, dokumen-dokumen gereja itu didokumentasikan dengan baik supaya bisa diterangkan. Dokumentasi penerangan diterangkan kepada umat isinya, diwartakan kepada umat isi dari dokumen-dokumen itu. Karena itu di KWI ada 2 boleh bilang 2 lembaga ini yang bekerja bersama-sama untuk membuat umat mengerti ya, umat memahami terutama ajaran gereja. Ajaran gereja apa yang diajarkan gereja. Nah, sebagai KWI kita pertama-tama bertugas membantu para uskup. Ya, tugas utamanya adalah membantu para uskup, melayani para uskup. KWI itu kan konferensi wali gereja itu para uskup. Maka tugas dari semua sebetulnya yang ada di KWI adalah membantu para uskup atau melayani para uskup di bidang masing-masing. Nah, kalau Komsos maka membantu para uskup di bidang
komunikasi sosial. Ya, secara sederhana sebetulnya ya komunikasi sosial dalam gereja Katolik itu tentu kita paham Konsili Vatikan kedua, ada dokumen Inter Mirifica yang mengawali karya gereja. Yang pertama-tama secara simple ada perkembangan teknologi, ada media komunikasi massa yang waktu itu muncul dan dilihat sebagai sesuatu yang luar biasa. Dan gereja mau supaya itu dimanfaatkan untuk kebaikan, dimanfaatkan untuk pewartaan gitu. Karena dia memiliki kekuatan yang ampuh kalau dimanfaatkan untuk kebaikan. Dan sebaliknya kalau itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang tidak baik itu juga ampuh gitu. Maka dari itu gereja mau pertama-tama menggarisbawahi kita harus memanfaatkan media komunikasi massa. Karena itu sangat aktif pada zaman dulu muncul gerakan-gerakan juga kaum awam yang luar biasa. Ya, kalau kita lihat di Vatikan misalnya luar biasa. Ada televisinya, ada radio Vatikan yang sangat terkenal. Ya, ada berapa puluh bahasa di situ. Kemudian ada sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada. Radionya masih ada. Yang luar biasa. Jadi dalam gereja sendiri. Penanggung jawabnya siapa, Romo, di radio itu, Romo? Itu di dikasteri. Di dikasteri komunikasi sekarang. Saya mau melamar, Mas. Nanti saya sampaikan. Pasti nih kalau ada paus datang tentu langsung diterima. Wartawan-wartawan Vatikan nanti saya ini majukan. Tapi harus berbahasa Italia tentu. Gitu ya. Oke. Ya, oke. Jadi seperti itu. Nah, kita mengalami banyak perkembangan. Jadi kita tahu media massa itu kan media tulis, koran, majalah, radio yang sekarang disebut agak tradisional karena ada yang konvensional. Karena ada yang baru. Memegang konvensi. Karena setia pada konvensi. Begitu. Tetapi meskipun ada yang baru, prinsipnya tetap sama. Sama, betul. Gereja mau memanfaatkan itu semua untuk pewartaan. Nah, sekarang ketika muncul di era baru, era internet dan digital era digital, tentu perkembangan terkini adalah bahwa media komunikasi, teknologi digital ini mengubah perilaku masyarakat, sehingga kita juga harus menyesuaikan, ya, sehingga di bidang komunikasi sosial kita bukan hanya belajar dan mengajar orang memanfaatkan ini. Ya, tetapi juga kita bagaimana menciptakan, ya, yang kita sekarang bilang bukan cuma beradaptasi, tapi berproduksi. Ya, kita memanfaatkan internet misalnya media sosial, sekarang ada AI, maka kita manfaatkan itu semua sambil menjaga supaya terutama orang-orang muda kita dan juga keluarga-keluarga kita tidak mengalami banyak kesulitan karena hal-hal ini, tapi justru dibantu oleh alat-alat komunikasi sosial seperti itu misalnya. Oke, kalau dalam konteks konferensi wali gereja Indonesia, Romo, jadi Komsos ini ada di mana aja? Nah, gitu. Nah, dalam konteks komunikasi sosial, terutama KWI, Komsos KWI itu adalah semacam lembaga yang bertugas atau berfungsi koordinatif, mengkoordinasi, memfasilitasi, menganimasi komsos keuskupan dan paroki, ya, gitu. Jadi kita tidak punya tanda kutip tidak punya masa, tetapi tugas kita adalah mengkoordinir, ya, komsos di keuskupan-keuskupan. Setiap keuskupan pasti ada komsosnya. Setiap keuskupan ada komsos, ya. Sekarang sedang diperjuangkan supaya setiap paroki juga ada komsosnya. Kenapa harus ada? Karena karya ini saat ini sangat penting, sangat penting. Kenapa? Terutama muncul lebih terasa pentingnya ketika pandemi. Ya, jadi orang bilang pandemi itu ada berkatnya juga untuk komsos, ya. Karena ketika pandemi orang mencari mana komsos, ya. Komsosnya mana karena orang. Jadi gini, sebenarnya di paroki sudah fungsi itu sudah jalan. Ya, sudah jalan. Iya kan? Tapi belum diwadahi dengan nama komsos itu gitu ya.
Ya, ada juga ada paroki yang seperti itu. Ya, sudah ada karyanya, sudah ada orang-orangnya yang bertugas untuk dokumentasi, apalagi pandemi bertugas untuk fotografi, broadcast ke YouTube dan sebagainya gitu. Ada yang belum ada nama komsosnya gitu. Kemudian baru disebut, oh ini kalian itu adalah komsos gitu. Ada yang memang sudah ada komsosnya, tapi belum ada karyanya, belum ada apa-apanya gitu. Tapi karena pandemi dipaksa untuk memulai karya ini, misalnya dengan menggunakan handphone. Ya mulai dengan streaming dengan handphone. Naik tingkat. Akhirnya sekarang banyak yang sudah berkarya dengan profesional. Meskipun di akhir pandemi ada pertanyaan besar dari anak-anak komsos itu. Kalau tidak ada lagi bisa streaming misalnya, kita mau buat apa gitu. Seperti kehilangan pekerjaan gitu. Padahal tidak perlu kehilangan pekerjaan kalau memang setia ada di situ. Karena harus membuat konten-konten pewartaan selain misa misalnya. Ya, komsos bisa membuat katekese, bisa membuat penjelasan-penjelasan tentang sakramen-sakramen, tentang penghayatan gereja yang mengikuti tahun liturgi misalnya. Pada waktu masa Advent, ya komsos itu bisa menerangkan, mencari narasumber, pastor paroki misalnya, katekis. Ya banyak sekali yang bisa menjadi narasumber dan para anggota komsos bisa sungguh berkarya, ya menjadi orang-orang yang membuat apa yang disebut misalnya sekarang terkenal istilah katekese digital. Digital catechism ya. Dan itu ya menjangkau bukan cuma umat, bisa menjangkau lebih luas daripada wilayah teritorialnya mereka. Seperti itu. Nah, kalau sekarang di dalam konteks 100 tahun KW ini, secara karya tadi Anda mengatakan karya Romo. Jadi karya-karya yang terkait dengan mengkomunikasikan sebuah pesan kepada publik itu di Indonesia sendiri melewati apa atau melalui platform apa selama ini? Apakah cetak juga masih jalan? Atau radio, atau digital, atau seperti apa Romo kondisinya? Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, kami di konferensi wali gereja sebetulnya tanda kutip menjadikan teman-teman di Keuskupan itu sebagai sahabat yang menjadi channeling kita untuk mewartakan juga. Tugas kita adalah mengaktifkan komsos-komsos Keuskupan ini supaya karya mereka juga menjadi karya kami. Ya, seperti itu. Misalnya apa yang kami harus wartakan di tingkat nasional itu kita bagikan kepada komsos-komsos Keuskupan. Selain tentu kita punya platform yang kita kelola sendiri di media sosial, di Instagram, di Facebook, di YouTube, di website. Ya kita punya itu semua untuk menjadikan wahana ini atau sarana ini sebagai tempat kita mewartakan. Seperti itu. Tapi pewartaan kita itu selalu kita usahakan, kita perjuangkan supaya memang terkoneksi satu sama lain, membangun sebuah network, membangun sebuah jaringan dengan komsos-komsos di keuskupan-keuskupan, dan nanti komsos keuskupan itu diharapkan membangun jaringan dengan komsos-komsos paroki. Ya, seperti tugas kami sebetulnya sampai ke tingkat keuskupan di KWI seperti itu. Nanti komsos paroki itu bernaung di bawah komsos-komsos keuskupan. Seperti itu. Tapi kalau dari refleksi Romo sendiri sebagai sekretaris eksekutif dari Komisi Komsos sejauh ini, apa sih yang paling menjadi tantangan? Tantangan itu artinya sesuatu yang bukan hambatan ya, tapi sesuatu yang membutuhkan extra effort gitu ya, dari kita untuk bisa kita atasi gitu. Tantangan paling utama bagi saya atau bagi kita saat ini adalah ketidaksetaraan gitu, bukan ketidaksetaraan ya, ketidaksamaan. Kesenjangan? Bukan tidak kesenjangan. Juga disebut kesenjangan, tetapi ada komsos keuskupan yang sangat maju, ada komsos keuskupan yang belum begitu maju. Nah, untuk kita maju bersama ini menjadi sebuah tantangan. Bagaimana kita menggerakkan semua ini? Nah, ini memang bisa jadi tantangan, tapi juga sekarang kita mulai sebagai sebuah peluang untuk menciptakan kerjasama yang kuat, membantu yang belum kuat. Saya tidak selalu mengatakan yang lemah, tapi yang kuat membantu yang belum kuat, sehingga kita membangun jaringan antar komsos keuskupan.
kami dari Komsos KWI misalnya membuat pelatihan atau membuat pemberdayaan dari Komsos Keuskupan yang belum kuat, kita tidak mengambil dari mana-mana, tapi kita melihat di mana Komsos yang kuat supaya membantu gitu, supaya tercipta saling kenal, saling membangun kesetia kawanan begitu antar Komsos-Komsos Keuskupan di seluruh Indonesia, dan itu yang kita perjuangkan 3-4 tahun terakhir ini dalam sebuah fokus yang disebut kerjasama, kerjasama internal dan kerjasama eksternal, seperti itu. Oke. Jadi memang saya menangkap bahwa ternyata Komsos itu perannya sekarang semakin penting, apalagi di era-era komunikasi. Semua orang kan menggunakan perangkat komunikasi ya sekarang ya. Jadi di era itulah justru Komsos ini justru harus tidak hanya terbatas di keuskupan, tapi juga kalau bisa di paroki-paroki sekalian. Ya. Dan saya kira salah satu tantangan yang lain adalah bagaimana Komsos-Komsos Keuskupan, juga KWI kita dan paroki itu meyakinkan para pimpinan umat, teman-teman pastor yang menjadi pemimpin di paroki-paroki itu, meyakinkan teman-teman ini bahwa karya ini luar biasa kalau kita kerjakan bersama-sama. Ya kadangkala memang benturan atau kesulitan dari teman-teman Komsos di keuskupan dan paroki adalah ya kita membutuhkan support finansial misalnya untuk pembelian peralatan, gitu, dan itu tidak murah gitu. Maka butuh butuh keinginan yang kuat, tekad yang kuat dari paroki-paroki, para pastor paroki, ya para uskup juga misalnya di keuskupan untuk memberikan support ya. Saya selalu berpesan kepada teman-teman Komsos, yang pertama jangan pikirkan bantuan dulu gitu. Kadang-kala para anggota Komsos langsung mengeluh, ya kami tidak dapatkan bantuan, kami tidak mendapatkan dukungan, kami tidak punya apa-apa gitu. Saya selalu mengatakan yang pertama-tama kamu harus atau kita harus punya semangat dulu. Nah, kalau cuma modal semangat kan tidak bisa jadi apa-apa. Kita mulai dengan apa yang kita miliki. Ya, kita punya handphone. Mari kita berkarya dengan handphone dulu gitu. Nanti lama-lama kalau kita memang tekun bekerja dan berkarya, dan itu ada banyak pengalaman. Ada banyak success story dari Komsos-Komsos Keuskupan dan Komsos paroki gitu. Ketika berkarya, kita semakin mendapatkan kredibilitas. Dan orang melihat karya kita, banyak orang membantu, banyak pastor paroki yang juga membantu, banyak pimpinan yang membantu ketika Komsos-Komsos Keuskupan dan paroki itu mulai bekerja, mulai berkarya. Tunjukkan, saya selalu bilang, tunjukkan dulu karyamu. Nanti Tuhan dan umat akan membantu sehingga kita akan mendapatkan apa yang kita butuhkan dalam pewartaan. Bukan soal gagah-gagahan, bukan soal supaya kita pegang kamera besar-besar, tetapi supaya kita bisa bekerja lebih baik dan lebih banyak. Ada keuskupan, ada paroki yang justru mendapatkan banyak bantuan justru. Ada kamera, ada macam-macam, tetapi tidak ada karya gitu. Maka itu menjadi ya tanda yang kurang baik bagi Komsos yang lain gitu. Lihat ini sudah diberikan kamera dan lain-lain, tapi tidak ada karyanya gitu karya. Karena ini kan terkait dengan deket-deket ya. Komsos ini kan kreativitas ya. Kreativitas. Walaupun toolsnya sederhana, tapi kalau big creativity ya bagus juga gitu sebenarnya. Nah, apakah memang Anda melihat anggota dari teman-teman Komsos ini banyak anak muda atau seperti apa? Ya. Banyak anak muda yang sekarang saya melihat di bidang teknis sebetulnya tidak banyak kesulitan. Membuat mengedit video tidak banyak kesulitan mereka. Yang menjadi kesulitan mereka justru menciptakan dan menemukan konten yang tepat, konten yang benar ya. Sehingga banyak orang yang ya isinya ini saja, lucu-lucu saja, karena itu yang paling gampang. Gitu. Tapi pesannya nggak ada. Pesannya tidak banyak. Yang penting orang lucu saja dan senang dan tertawa. Alangkah indahnya itu kalau lucu, membuat orang senang dan tertawa. Ada pesannya. Ada pesannya yang kuat.
pesan tentang pertobatan, pesan tentang cinta kasih, pesan dari Paus, Paus tentang kebijaksanaan hati tahun ini, misalnya supaya kita tidak jadi seperti mesin, tapi punya hati yang mencintai dan itu kita buat atas bantuan AI juga no problem. Yang penting adalah kita menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Oke. Ini kan bertepatan dengan 100 tahun KWI Romo ya. Jadi ada juga kan pesan Paus ya di tahun ini dalam konteks komunikasi sosial. Ini apakah bisa kita coba refleksikan sebenarnya ada kaitannya loh antara pesan Paus yang soal artificial intelligence dan kebijaksanaan hati, apa itu berkomunikasi yang sungguh manusiawi kan gitu Romo ya. Itu kalau kita kontekskan dengan perjalanan Komsos di KWI sendiri, sejauh mana itu bisa berbunyi gitu? Kalau 100 tahun KWI dengan tema berjalan bersama membangun gereja dan bangsa, maka perjalanan itu tidak mungkin kalau orang tidak berjalan dengan hati yang bijaksana. Ya, dengan komunikasi yang makin manusiawi, itu orang tidak bisa berjalan bersama. Ya, komunikasi itu harus makin manusiawi karena di dalam komunikasi yang manusiawi itu ada relasi, ada hubungan, dan hubungan itu ya yang menentukan perjalanan bersama. Kalau sekelompok orang mau berjalan bersama, relasinya nggak bagus, gimana bisa berjalan bersama? Bisa berjalan bersama gitu. Ya. Awalnya bersama, lama-lama nggak bersama, lama-lama tidak bersama dan pasti tidak tiba bersamaan. Tidak tiba pada tujuan yang sama, ya seperti itu. Kalau KWI di 100 tahun ini kita mau refleksikan bagaimana kita sudah berjalan bersama membangun gereja dan bangsa, maka sehubungan dengan tema pesan Paus, maka tahun ini kita juga harus merenungkan itu. Ya, kita harus memiliki hati yang sungguh bijaksana, yang Paus dalam pesannya diperlawankan dengan kecerdasan artifisial. Ya, kecerdasan artifisial itu suatu yang luar biasa, anugerah yang luar biasa, tapi tetap artifisial. Cerdas tapi tetap artifisial, sehingga itu tidak menjadi yang utama dalam hati manusia dan dalam membangun komunikasi dan relasi antar manusia. Itu bagus, tapi bukan yang utama. Ya, seperti itu. Itu mungkin pesannya. Dan hati-hati supaya hati kita tidak beku, tidak kaku karena selalu dengan mesin. Ya, jangan kita menjadi hati yang seperti mesin. Ya, tidak ada perasaan sama sekali, tidak ada empati sama sekali. Maka relasi komunikasi itu tidak semakin manusiawi, tetapi semakin mekanis. Ya, semakin menjadi seperti mesin. Menarik sekali. Terima kasih Romo Stephen Lalu sudah ngobrol-ngobrol dalam program Koki Romo ya, Komsos terkini. Keren banget mencoba merefleksikan keberadaan Komsos dalam konteks 100 tahun KWI yang kita rayakan nanti pada tanggal 15 Mei ya 2024. Ini sebuah momen yang penting sekali. Dan kita tahu bahwa yang namanya komunikasi itu kan sebenarnya adalah upaya kita untuk membangun jembatan. Ketika di antara yang lain, kebanyakan orang justru di era sekarang membangun tembok. Mereka eksklusif, tidak mau berkomunikasi, tidak mau membangun solidaritas satu sama lain. Justru disitulah tantangan Komsos dalam gereja-gereja di Konferensi Wali Gereja Indonesia ini, membangun jembatan sehingga mereka bisa memahami, mereka yang di luar sana bisa mengerti dan juga bisa terpengaruh juga ya, terimpact ya, atau mendapatkan impact dari apa yang kita yakini, yaitu iman kita kepada Yesus Kristus. Terima kasih Romo, sudah bergabung dalam program Koki. Saya pamit undur, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.